Reformasi birokrasi di lingkungan TNI merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani setiap satuan secara cepat, tepat, dan profesional. Staf logistik TNI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam bidang pengadaan logistik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Slok TNI terus berbenah diri dengan menjadikan program wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sebagai prioritas kami dalam rangka meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan seluruh prajurit. Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran, tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapat dimenangkan. Oleh karena itu, permasalahan logistik menjadi sangat penting di lingkungan TNI. Dalam pelaksanaannya, banyak potensi permasalahan, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Saya, Marsda TNI Gugus Supriyanto, Asisten Logistik Panglima TNI, serta seluruh staf, selaku insan logistik, berkomitmen menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan 6 area perubahan. Saya Brigjen TNI Sunarto Setiabudi, Wakil Asisten Logistik Panglima TNI. Kami semua di sini, staf logistik TNI, selalu menjamin setiap kegiatan logistik tercapai dengan tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat mutu. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pengawasan dan proses pengendalian pengadaan, sampai dengan distribusi kesatuan. Namun, itu saja tidak cukup, karena prioritas kami adalah mengawal setiap kegiatan tetap bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya, Kolonel Tek Wahyu Lasito, Papan 1 Renslok TNI, selaku Ketua Manajemen Perubahan, berupaya melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu di Slok TNI, dan saat ini telah melakukan. Diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas, membuat surat perintah Aslok Panglima TNI tentang tim pembangun dan tim penilai internal zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Slok TNI. 2. Dokumen rencana pembangunan zona integritas, diantaranya mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, melakukan penandatanganan fakta integritas dimulai dari pimpinan beserta seluruh pegawai, honorer, dan OB, melakukan penandatanganan komitmen bersama zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang diawali asisten logistik dan seluruh pegawai, melakukan rapat koordinasi teknis dan evaluasi pembangunan zona integritas. Ketiga, perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai berikut: melakukan apel pagi setiap hari beserta pengucapan sumpah prajurit dan 8 wajib TNI oleh seluruh anggota, melakukan siraman rohani tiap bulan, melaksanakan olahraga pagi setiap hari Selasa dan Jumat, melaksanakan mutasi, serah terima jabatan, serta kenaikan pangkat di lingkungan TNI, dan penetapan agen perubahan. Saya Kolonel Laut Suple Erjawan, Papan 8 Sisbang Slok TNI, selaku Ketua Penguatan Tata Laksana, telah melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani saat ini telah
melakukan penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah (SOP/AP). Kedua, evaluasi proses dan mekanisme serta hubungan kerja atau Prosmek-Hubja staf logistik TNI. Ketiga, penggunaan aplikasi perkantoran, di antaranya sistem informasi personel atau Siswopers TNI berupa database kepegawaian, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE TNI, serta e-arsip Slok TNI sebagai aplikasi arsip dan agenda surat menyurat Slok TNI, serta sarana dan prasarana pendukung meliputi banner dan spanduk. Saya Kolonel Tek Vincentius Andi Prasetya Suarta SH, Paban 3 Alpal Slok TNI selaku Ketua Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia telah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Saat ini telah melakukan Pertama, pemutahiran sistem informasi personel secara berkala setiap bulannya. Kedua, mengajukan personel untuk mengikuti kursus atau bimbingan teknis sesuai kebidangannya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Ketiga, mengajukan personel untuk mengikuti kegiatan pendidikan pengembangan profesi dalam rangka peningkatan pangkat dan golongan bagi yang telah memenuhi syarat. Keempat, menetapkan kinerja individu sebagai pertimbangan dalam kepangkatan dan pendidikan, serta penegakan aturan disiplin prajurit dan PNS setiap saat. Saya, Kolonel JKM Dr. Citra Mojo Budi Utomo, selaku Ketua Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, Slok TNI melaksanakan 1. Penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berkala. 2. Menerapkan manajemen kinerja dengan menetapkan sasaran dan indikator sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menyusun dokumen perencanaan satker yang berorientasi hasil berupa Rensra Slok TNI, program kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta laporan evaluasi secara berkala setiap triwulan. Saya Kolonel JZI Inengah Wiratmaja, Paban 4 Paskon Slok TNI, selaku Ketua Penguatan Pengawasan telah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Saat ini telah melakukan Pemasangan banner himbauan di lobi kantor sebagai pengingat bagi seluruh anggota, sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang gratifikasi whistleblowing system dan penekanan untuk melaporkan setiap potensi kecurangan yang terjadi di lingkungan Slok TNI, serta melakukan sosialisasi SPIP di lingkungan Slok TNI dengan bantuan Irjen TNI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu tentang pengendalian, penilaian resiko atau pengukuran kinerja berbasis resiko. saya Letnan Kolonel CBH Deni Hermawan, jabatan pada 3 Akun Slok TNI, selaku Ketua Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah melakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada satuan kerja dan instansi mitra kerja Slok TNI sehingga menjadi efektif dan efisien dengan menyiapkan piket penerima tamu, ruang tunggu yang nyaman, gedung yang dilengkapi dengan papan petunjuk ruangan, serta manajemen data naskah secara elektronik sehingga pelayanan surat menyurat menjadi lebih mudah dan cepat. Satuan Kerja Slok TNI. bisa.